Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mesin fluida yang lain ya, yaitu kompresor ya. Seperti kita ketahui, kompresor itu mesin fluida yang merubah energi mekanik menjadi energi fluida yang bertekanan ya. Atau dengan kata lain, mesin untuk memanfaatkan udara. Seperti halnya pompa, kompresor menerima energi atau kerja dari luar seperti daya poros ya. Fluida kerja udara ataupun gas merupakan fluida yang kompresibel. Kalau pompa kan inkompresibel. Kalau fluida gas itu kompresibel atau mampu mampat, sehingga akibat kenaikan tekanan akan terjadi perubahan temperatur dan rapat massa atau kerapatan fluidanya ya. Ini bagian-bagian dari kompresor yang sering kita lihat ya. Di sini ada silinder, ada piston, ada katup pisah, ada katup keluar, terus ada sabuk V-belt ya. Terus ada motor untuk memutar poros dari namanya ini torak ya, piston atau connecting rod di dalam sistem torak ini ya. Udara yang sudah dimanfaatkan ditampung di tangki ya, terus bisa dipakai sewaktu-waktu pada bukaan valve ya. Nah, sini blok kerja dari kompresor ya, jadi merubah energi mekanik terus dikompresi terus menjadi energi fluida yang bertekanan ya. Nah, kompresor ada berbagai macam ya. Nah, ini adalah klasifikasi kompresor ya, berdasarkan prinsip kerjanya ya. Yang pertama positive displacement ya. Fluida kerjanya dihisap atas dasar pembesaran ruang kerja ya. Sedangkan fluida kerja dimanfaatkan atas dasar pengecilan ruang kerja ya. Nah, kompresor positive displacement dibagi menjadi dua ya. Ada kompresor torak seperti yang sering kita lihat ini ya. Perubahan volume ruang kerja diakibatkan oleh gerakan bolak-balik translasi dari torak ya. Terus yang kedua ada kompresor rotari ya. Perubahan volume ruang kerja diakibatkan bilah-bilah sudu yang berputar. Bentuknya seperti ini ya. Di sini ada kayak ulir ya. Ulir dan ada sudu-sudunya. Ini contohnya seperti ini, rotary screw. Ini contoh kompresor rotary screw ya. Terus yang kedua, klasifikasi berdasarkan yang lain ya. Ini ada kompresor sentrifugal atau turbo atau dinamik kompresor. Nah, kompresor seperti ini dibagi lagi menjadi dua berdasarkan arah alirannya, yaitu kompresor tipe radial. Nah, arah alirannya tegak lurus dari gerakan rotor ya atau porosnya ya. Nah, sedangkan untuk aliran aksial, kompresor aksial, alirannya sejajar dengan gerakan porosnya. Kalau yang aksial ini biasanya dipakai di turbin gas kompresornya ya, kompresor pada mesin pesawat terbang ya. Terus yang ketiga ada pressure kompresor ya, pembagian klasifikasi berdasarkan kenaikan tekanannya ya. Ini bisa dibagi menjadi tiga kategori ya. Yang pertama itu ventilator, tekanannya 1 sampai 1,1 ya, ventilator atau fan. Nah, ini biasanya untuk exhaust ya di kantor-kantor ya. Terus yang kedua ada blower, tekanannya 1 sampai 3. Blower seperti ini ya. Terus yang ketiga ada kompresor itu sendiri, ini kompresor. Nah, ini kan klasifikasi berdasarkan tekanan yang dihasilkan ya. Nah,
ini teori dasar kompresor diambil dari teori gas ideal ya. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Jika gas dikompresikan atau diekspansikan pada temperatur tetap, maka tekanannya akan berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan konstan ya. Terus teori yang kedua hukum Charles ya. Semua jenis gas apabila dinaikkan temperaturnya sebesar 1 derajat Celcius pada tekanan tetap akan mengalami pertambahan volume sebesar 1/273 dari volumenya pada suhu 0 derajat Celcius ya, dan begitu juga sebaliknya ya. Nah, ini persamaannya V1 sama dengan V0 ditambah 1/273 kali T1 ya kali V0, sehingga V0 kali 1 plus T1 dibagi 273. Nah, itu saya turunkan lagi, akhirnya jadi persamaan V1 bagi V2 sama dengan T1 bagi T2. Nah, jadi proses ini dinamakan dengan proses tekanan tetap ya. Volume gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Kalau proses tekanan tetap biasa disebut dengan proses isobarik ya. Terus yang ketiga hukum gabungan dari Boyle dan Charles ya, menghasilkan persamaan gas ideal yaitu PV kali MRT. P itu tekanan, V itu volume, M itu massa, R itu konstan gas ideal, T itu suhunya ya. Kalau diturunkan jadi PV dibagi T sama dengan R dan konstan ya. Kalau dibandingkan dengan gas ideal yang lain, maka PQ sama dengan WRT ya. Untuk massa itu jumlah mol dikalikan berat mol ya. Terus untuk teori kompresibilitas yang keempat ya, dari hukum persamaan gas ideal dapat diturunkan persamaan faktor kompresibilitas Z ya. Jadi VV sama dengan Z kali R kali T ya. Jadi Z kali P sama dengan VV dibagi RT. Ini di konstanta Z ini bisa digunakan untuk mencari perbandingan tekanan ya. Nanti ada sendiri untuk tabel perbandingan kompresibilitas Z ini ya. Dari temperatur kritis adalah temperatur di mana suatu gas tidak akan mencair pada peningkatan tekanan yang terjadi ya. Sedangkan temperatur kritis TD, tekanan yang dibutuhkan pada temperatur kritis supaya gas berubah bentuk ya. Nah, jadi temperatur berkurang atau reduksi temperatur samaannya itu TL sama dengan T dibagi TC ya. T dibagi temperatur kritisnya. Begitu juga dengan tekanan yang berkurang atau reduce pressure ya, maaf ini pressure ya. PR sama dengan P dibagi PC. Nah, ini untuk spesifik gravity ya. Rasio berat jenis terhadap berat jenis udara kering. Samanya seperti ini ya. SG sama dengan MW dibagi 28,9. MW itu massa molarnya ya. Untuk kecepatan akustik samanya A akar KR GT. K itu konstanta rasio panas spesifik ya, yaitu gas ideal, G itu kecepatan gravitasi, T itu suhunya ya. Nah, untuk Mach number MA sama dengan V bagi A. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Selanjutnya kita pelajari teori kompresi ya. Kompresi gas dapat dilakukan menurut 3 cara ya, yaitu ada isotermal atau proses dalam keadaan suhu yang sama ya, atau suhu tetap ya. Terus ada proses adiabatis, proses
adiabatis sama kayak isentropis, jadi nggak ada entropinya tetap. Dengan kata lain, tidak ada kalor keluar ataupun tidak ada kalor masuk ya. Isentropik itu sama adiabatis ya. Terus ada juga politropik ya. Itu kita pelajari satu-satu ya. Ini ada kompresi atau proses isotermal ya. Pada proses kompresi, pada suatu sistem tertutup ada energi mekanik yang diberikan dari luar ya. Energi ini diubah menjadi energi dalam ya, dari gas, sehingga temperatur gas naik selaras dengan kenaikan tekanan gas ya. Jika temperatur gas dapat dijaga tetap, maka disebut kompresi isotermal. Nah, samanya seperti ini ya, P kali V sama dengan konstan ya. P itu tekanan, V itu volume. Sebenarnya nggak ada proses kompresi itu tanpa ada kenaikan isotermal, tapi kita anggap tidak ada kenaikan temperatur ya, untuk mempermudah perhitungan ya. Terus yang kedua ada proses adiabatis ya, proses dimana kompresi pada silinder yang diisolasi sehingga tidak ada panas yang masuk maupun keluar sistem ya. Samanya seperti ini ya, P1 kali V1 pangkat K sama dengan konstan. K itu koefisien dari perbandingan antara kapasitas kalor pada tekanan konstan dibagi dengan kapasitas kalor pada volume konstan ya. Untuk udara kering harga K 1,401 ya. Pada proses adiabatis ini tidak pernah sempurna, namun sering dipakai pada pengajian teoritis ya, pada kompresi ya. Maka temperatur pada proses adiabatis bisa ditulis dengan persamaan ini ya, T2 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi P1 pangkat K-1 dibagi K ya. Di sini ada proses politropik ya, proses kompresi sesungguhnya yang ada di antara proses isotermis dan proses adiabatis ya. Persamaannya sama kayak proses adiabatis, yaitu P1 kali V1 pangkat N sama dengan konstan ya. Harga N itu sama seperti K ya, cuman nilainya antara 1 sampai harga K ya. Kalau K itu 1,4 ya, jadi diantara 1 sampai 1,4. biasanya N itu 1,25 sampai 1,35. Terus untuk perubahan temperatur bisa dihitung seperti pada proses adiabatis tadi ya, T2 bagi T1 sama dengan P2 bagi P1 pangkat N-1 dibagi N ya. Terus kali ini kita akan membahas khusus untuk reciprocating kompresor ya, untuk kompresor torak ya. Nah, kompresor torak ini disebut juga dengan jenis kompresor positif displacement ya. Bagian utamanya itu piston yang bergerak bolak-balik ya, menghisap dan menekan fluida, udara ataupun gas ya. Jumlah silindernya bisa satu atau lebih. Terus kerjanya ada single acting atau double acting. Nah, maksudnya single acting dan double acting itu, kalau single acting seperti ini, jadi kok udara dikompresi terus diekspansi pada lubang keluar masuk yang sama ya, cuman satu lubangnya, ini single acting. Sedangkan double acting lubangnya ada dua, ada yang nekan, ada yang ada kompresi, ada ekspansi. Jadi dia kalau bergerak ke kanan berarti kompresi bagian sini, sedangkan yang di sini untuk menghisap. Begitu juga sebaliknya, ini yang double acting ya. Terus dari silindernya ada single stage sama double stage, satu atau dua kompresi. Yang single stage itu satu kompresi ya. Jadi biasanya dipakai buat
bengkel kecil ya, ataupun rumah tangga lah. Jadi udara yang dikompresi langsung dimasukkan ke tangki atau tabung ya, cuman ada satu kompresi. Sedangkan untuk yang double stage atau double kompresi, setelah udara masuk dikompresi pada torak satu, itu enggak langsung dimasukkan ke tangki, jadi dikompresi lagi pada silinder satu yang lebih kecil ini ya. Jadi tekanannya lebih besar, biasanya dipakai di industri untuk yang double stage ini ya. Terus untuk susunan silinder ada macam-macam ya. Untuk silinder untuk toraknya ini ya, ada inline, ada V, ada W, ataupun radial ya, layaknya seperti motor bakar ya. Terus ini ada prinsip kerja dari kompresor ya. Dari ada tahapannya ya. Tahapan yang pertama itu dari proses 1 ke 2, ini disebut dengan proses kompresi ya, dari PS ke PD ya. PS itu tekanan suction atau hisap, PD itu tekanan discharge atau pengisian ya, sampai PD lebih besar daripada P dari tangki ya. Yang kedua proses discharge atau pengisian ya. Nah, untuk discharge ini katup dari pengisian terbuka ya, pada proses 2-3 ini. Terus yang 3-4 proses ekspansi ya. Jadi kompresor berekspansi dari TDC ya ke BDC ya. Terus yang keempat proses suction atau proses hisap ya. Begitu seterusnya ya. Jadi kompresi, discharge, ekspansi, terus hisap lagi ya. Di sini cara menghitung performa dari kompresor torak ya. Yang pertama kita hitung volume langkah teoritis ya. Satuannya biasanya pakai kubik per second ya. Ini untuk single acting, dan yang bawah untuk double acting ya. Untuk single acting QT sama dengan Pi per 4D kuadrat kali L kali N per 60 kalikan Z ya. Z itu jumlah piston, N itu jumlah RPM, L itu panjang langkah, sedangkan D itu diameter dari pistonnya. Untuk double acting samanya seperti ini ya, Pi per 4 kali 2D kuadrat dikurangi D kecil kuadrat. Nah, ini kan diameter, kalau D diameter torak, kalau D kecil ini diameter dari batang piston ya. Terus kali KL panjang langkah, N itu putaran bagi 60 dikalikan Z jumlah pistonnya. Kenapa bagi 60? Karena RPM kan per menit ya, biar jadi detik bagi 60. Terus yang kedua menghitung efisiensi volumetrik ya. Efisiensi volumetrik dipengaruhi dari 4 kerugian ini ya, yaitu clearance volume atau volume sisa ya. Yang kedua internal leakage, kebocoran pada valve, ring, piston maupun cover dari silinder ya. Terus yang tiga penyebabnya dari gesekan dari udara pada posisi hisap ya. Yang keempat pemanasan awal gas pada waktu masuk silinder ya. Efisiensi volumetrik bisa dihitung dengan persamaan ini ya. NVC sama dengan 100 dikurangi C kali R pangkat seperka dikurangi 1 ya. Untuk C itu clearance ya, clearance dari jarak antara piston dari titik mati atas sampai titik mati bawah, kan atasnya ada clearance ya. Terus R itu compression ratio, perbandingan antara tekanan discharge dibagi dengan tekanan suction atau hisap ya. K itu eksponen atau adiabatis ya, biasanya 1,4 untuk udara kering ya. Terus berikutnya kita hitung efisiensi volumetrik total ya. Kita hitung semua untuk volumetrik total, persamanya jadi seperti ini ya.
1 dikurangi VC dibagi VS ya. VC bagi VS itu clearance ya, clearance dari jarak antara TMB titik mati atas dan titik mati bawah ya. Jadi di atasnya ada clearance atau ruang kosong ya. Volume sisa lah masalahnya ya. Dikalikan PD dibagi PS. PD dibagi PS itu R ya, rasio kompresi ya, compression ratio. Pangkat 1/N. N itu koefisien ekspansi gas ya. Biasanya 1,2 N-nya ini ya. Terus dikurangi 1. Yang ketiga, kita hitung kapasitas aktual kompresor ya. QS sama dengan QD bagi efisiensi volumetrik tadi ya. QS tadian kapasitas teoritis ya. Kalau QD kapasitas kalau QD kapasitas aktual, kalau QS kapasitas teoritis ya. Jadi QS sama dengan QD dikalikan namanya efisiensi volumetrik ya. Saya ulang ya, QS itu kapasitas aktual, sedangkan QD kapasitas teoritis ya. Kapasitas teoritis dikalikan efisiensi volumetrik ya. Biasanya QS itu notasinya QACT bawahnya ya. Terus untuk laju aliran massa udara bisa dihasilkan pada persamaan ini ya. MA sama dengan rho kali Q ya. Rho itu kerapat jenis fluida ya. Atau sama dengan Q dibagi V ya. V itu volume ya. Yang keempat, kita hitung daya poros ya, daya kompresi teoritis ya. Umumnya seperti ini ya, WT daya teoritis ya. Z kali K dibagi K-1. Z itu jumlah silindernya ya. K itu konstanta diabatis tadi ya, 1,4 dikalikan PS tekanan suction, terus dikalikan QS atau kapasitas aktual dari kompresor, dikalikan compression ratio pangkat K-1 dibagi Z kali K, terus dikurangi 1. Nah, ini untuk daya teoritisnya. Terus untuk daya poros aktual, WT atau daya teoritis dibagi dengan semua efisiensi ya. WT dibagi NC. NC itu efisiensi kompresi adiabatis, nilainya itu biasanya 0,76 sampai 0,83. Terus untuk NV0 efisiensi volumetrik total yang tadi kita hitung ya. Terus yang NM efisiensi mekanis, biasanya untuk satu tingkat kompresor itu antara 0,9 sampai 0,95. Untuk tingkat banyak 0,88 sampai 0,92 ya. Jadi daya poros aktual WT dibagi efisiensi total ya. Terus yang berikutnya kita hitung kecepatan piston ya. VP sama dengan 2 kali Ln. L itu panjang langkah, N itu jumlah putarannya. Terus yang keenam kita hitung temperatur pengisian atau TD. Nah, persamanya seperti ini ya. TD sama dengan TS kali compression ratio pangkat K-1 bagi K ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Hitung kapasitas hisap daya kompresor, temperatur pengisian atau discharge, dan kecepatan piston untuk kompresor single stage double exchange berikut ya. Diameter silinder 6 inci dijadikan meter, jadi 0,1524, dan panjang langkah 12 inci kalau dijadiin meter 0,304 meter ya. Kecepatan rotasi atau kecepatan putar 300 rpm. Diameter batang piston D kecil 2,5 inci atau 0,0635 meter ya. Terus untuk clearance VC bagi VS sama dengan 12%. Tekanan masuk atau hisap 1720 psi ya, atau sama dengan
120.92779,6 kg force per meter persegi ya. Untuk tekanan pengisian atau discharge 3.440 psi atau 2418559,35 kg force per meter persegi. Terus untuk temperatur hisap atau suction 115 Fahrenheit, kita jadikan Kelvin menjadi 309 Kelvin ya. Efisiensi kompresi kita pakai 0,8, efisiensi mekanis 0,9. Terus untuk koefisien ekspansi seperti tadi ya, N sama dengan 1,2 ya. Berikut untuk penyelesaiannya. Tahap pertama yaitu kita hitung volume langkah atau kapasitas hisap teoritis ya. Nah, kita pakai persamaan ini ya. QT sama dengan P per 4 kali 2D besar dikurangi D kecil kuadrat kali L kali N bagi 60 kali 1 ya. 1 itu untuk satu nilai Z nya tadi ya, satu silinder itu ya. P per 4 D kali 2D kuadrat, D besar ini untuk diameter silinder, jangan untuk D kecil ini diameter dari connecting rod ya, atau apa namanya, batang pistonnya ya. Terus kita masukkan semua sehingga dihasilkan untuk kapasitas teoritis atau volume langkah sebesar 0,0518 meter kubik per second ya. Terus untuk tahap yang kedua kita hitung efisiensi volumetrik ya. NV0 sama dengan 1 min VC bagi VS kalikan compression ratio akar 1/n dikurangi 1 ya. Kita masukkan untuk clearance 0,12 atau 12% tadi ya, dikalikan compression ratio pangkat 1 bagi 1,2, ini N tadi ya, sehingga dihasilkan efisiensi volumetrik 92% ya. Setelah itu kita hitung kapasitas aktual. Kita ketahui yaitu QS sama dengan QT kalikan efisiensi volumetrik ya. QT nya kan teoritis kan sudah kita dapatkan ya, 0,0518 dikalikan efisiensi volumetrik 0,92, sehingga untuk kapasitas aktualnya sebesar 0,0478 kubik per second ya. Nah, selanjutnya untuk bagian keempat kita hitung daya poros teoritis ya. WT sama dengan Z kali K dibagi K-1 dikalikan PS atau tekanan suction hisap dikalikan QS kapasitas aktual dikalikan compression ratio pangkat K-1 bagi Z kali K harus dikurangi 1 ya. Kita masukkan semua nilainya, terus akhirnya didapatkan untuk daya poros teoritis sebesar ini ya, 190,173 kW ya. Untuk tahap 5 kita hitung daya poros aktual. Nah, daya poros aktual didapatkan dari WT, daya poros teoritis dibagi dengan efisiensi total tadi ya, antara efisiensi kompresi, efisiensi volumetrik, efisiensi mekanis ya. Nah, jadi 190,173 dibagi 0,8 dibagi 0,92 dibagi 0,9, sehingga didapatkan untuk daya poros aktual 287 kW ya. Untuk tahap yang keenam kita hitung kecepatan piston ya. VP sama dengan 2 kali N kali N. L itu panjang langkah, N itu rotasi ya. 2 kali 0304 kali 300, sehingga untuk kecepatan pistonnya pergerakan translasinya sebesar 182,4 meter per second ya, Kita bayangkan kalau kompresor kecil aja kecepatannya segini ya, untuk RPM 300. Coba bayangkan kalau motor GP berapa kecepatan dari pistonnya, coba Anda bayangkan sendiri ya.
Terus langkah yang ketujuh, hitung temperatur pengisian ya. Persamaannya seperti ini ya, TD temperatur discharge sama dengan temperatur hisap dikalikan compression ratio pangkat K-1 dibagi K. Kita masukkan semua nilainya sehingga didapatkan untuk temperatur discharge sebesar 300,65 Kelvin ya. Sekian dari saya, kalau ada yang tanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.